Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, saya Resti Nurani, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 dari Universitas Sanata Dharma, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai pandangan saya atau memaparkan panduan observasi peserta didik guna memenuhi tugas mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Panduan ini saya gunakan untuk mengobservasi siswa kelas 4 di SD Negeri Sarikarya, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide selanjutnya. Dalam panduan observasi peserta didik ini, saya berdasarkan pada dua teori, yaitu teori perkembangan peserta didik dan karakteristik peserta didik itu diambil dari profiling siswa. Dalam aspek karakteristik peserta didik, terdapat 13 karakteristik yang akan menjadi acuan dalam menentukan pedoman observasi, yaitu yang pertama perkembangan fisik, yang kedua perkembangan kognitif, yang ketiga perkembangan bahasa, yang keempat perkembangan sosial emosional, yang kelima perkembangan moral, keenam etnik, ketujuh kultural, kedelapan status sosial, kesembilan minat, selanjutnya kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, dan yang terakhir perkembangan motorik. Karakteristik yang pertama yaitu perkembangan fisik. Di sini saya akan menggunakan dua acuan. Yang pertama yaitu siswa mengalami pertumbuhan badan ataupun tinggi badan anak yang ada pada perempuan maupun laki-laki adalah cenderung sama. Yang kedua, siswa mengalami pertumbuhan lengan dan kaki anak perempuan lebih besar dibandingkan anak laki-laki. Perkembangan yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Pertama, siswa mampu mengelompokkan objek atau situasi tertentu dan mengurutkan sesuatu. Yang kedua, siswa dapat belajar membaca dan matematika dengan media konkret. Yang ketiga, siswa dapat belajar membaca dan matematika yang konkret. Yang keempat, siswa menggunakan logika induktif. Yang kelima, siswa berpikir logis tentang peristiwa nyata di sekitarnya. Karakteristik yang ketiga yaitu perkembangan bahasa. Siswa senang berbicara, seringkali tidak berhenti dan tanpa alasan yang jelas, kadang digunakan sebagai alat untuk mendapatkan perhatian. Yang kedua, siswa mengungkapkan perasaan dan emosinya secara efektif melalui kata-kata. Yang ketiga, siswa menggunakan bahasa sebagai sistem komunikasi dengan orang lain. Yang keempat, siswa menggunakan ucapan populer yang sering diucapkan dengan teman sebayanya, misalkan keren, mantap, dan lain-lain. Yang kelima, siswa menganggap perumpamaan yang tidak masuk akal, yaitu permainan kata, dalam lelucon dan teka-teki sebagai sesuatu yang lucu. Yang keenam, siswa menunjukkan pemahaman tingkat tinggi, mengurutkan tata bahasa, mengenali apabila ada kalimat yang tata bahasanya tidak tepat. Karakteristik yang keempat yaitu perkembangan sosial emosional. Siswa bisa berkompetisi dengan teman sebaya, siswa mempunyai sahabat, siswa merasa rendah diri jika dikritik, siswa memerlukan peneguhan positif atau penghargaan terhadap tugas yang disempurnakannya, siswa memiliki keinginan menguasai sesuatu, siswa mempunyai semangat tinggi dalam belajar, siswa mampu bekerja sama dengan kelompok, siswa berani tampil untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungannya. Selanjutnya karakteristik yang kelima yaitu perkembangan moral. Di sini yang saya cantumkan ada 5, yaitu yang pertama siswa menghormati orang yang lebih tua, yang kedua siswa memberi salam saat memasuki kelas, yang ketiga siswa meminta izin ketika akan memasuki atau keluar kelas, yang keempat siswa tidak menyela pembicaraan pada waktu yang tidak tepat, yang kelima siswa dapat menahan emosi dan tidak mudah tersinggung. Karakteristik yang keenam yaitu etnik. Siswa memiliki etnik yang beragam.
Itu yang pertama. Yang kedua yaitu siswa mampu menghargai etnis yang berbeda dengannya. Karakteristik yang ketujuh yaitu kultural. Yang pertama yaitu siswa memiliki budaya meliputi kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, adat istiadat yang beragam. Yang kedua, siswa mampu menghargai perbedaan budaya yang ada di kelas. Karakteristik yang kedelapan yaitu status sosial. Adapun yang saya cantumkan, yang pertama yaitu siswa memiliki status ekonomi dengan latar belakang pekerjaan orang tua yang berbeda-beda. Yang kedua, siswa memiliki status sosial dengan latar belakang kedudukan yang berbeda-beda. Yang ketiga, siswa mampu bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap status sosial dan status ekonomi yang berbeda-beda. Karakteristik yang kesembilan yaitu minat. Ada 4 yang menjadi acuan. Yang pertama, siswa memiliki perasaan senang terhadap pembelajaran. 2, siswa memiliki ketertarikan terhadap pembelajaran. 3, siswa perhatian dalam belajar. 4, siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Karakteristik selanjutnya yaitu yang ke-10, kemampuan awal. Ini mencakup 2, yaitu yang pertama, siswa memiliki pengetahuan awal yang setara dengan apa yang akan dipelajari. Yang kedua, siswa memiliki keterampilan awal yang setara dengan apa yang akan dipelajari. Selanjutnya, karakteristik yang ke-11, yaitu gaya belajar. Ini mencakup 3 penilaian atau 3 panduan, yaitu yang pertama, siswa memiliki gaya belajar visual. 2, siswa memiliki gaya belajar kinestetik. 3, siswa memiliki gaya belajar reading and writing. Karakteristik yang ke-12 yaitu motivasi. Ini mencakup 2, yaitu yang pertama, siswa tekun dalam belajar. Yang kedua, siswa tidak mudah patah untuk mencapai keberhasilan meskipun banyak rintangan yang dihadapinya. Karakteristik yang ke-13 atau yang terakhir yaitu perkembangan motorik. Ini mencakup 4. Yang pertama, siswa mampu menendang, melompat, melempar, menangkap, dan berlari secara lebih akurat dan cepat. Siswa mulai memperlihatkan gerakan-gerakan yang kompleks, rumit, dan cepat yang diperlukan untuk menghasilkan karya kerajinan yang bermutu bagus atau memainkan instrumen musik tertentu. Yang ketiga, siswa mampu melakukan aktivitas fisik dalam bentuk permainan yang kadang-kadang bersifat informal maupun formal. Demikian penjabaran mengenai panduan observasi peserta didik yang saya buat. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf, dan apabila ada yang mau menambahkan, mengkritik, mensarankan suatu hal yang membangun, saya sangat mengharapkan hal tersebut dan terima kasih.